Rusia versus Ukraine ini tidak terlepas dari keputusan politik dari presiden kedua negara, yaitu Presiden Putin dan juga Presiden Zelensky. Negara-negara di dunia masih hangat ngeberitain perang antara Rusia dan juga Ukraina. Великой Победы! Ура! Nah, kali ini kita coba akan kupas profil atau perjalanan politik dari kedua presiden tersebut secara singkat. Presiden Putin ini sekarang umurnya itu 59 tahun. Beliau ini lahir di kota St. Petersburg, Rusia pada 7 Oktober tahun 52. Presiden Putin ini mengawali karir politiknya itu di perwira intelijen KGB tahun 75 sampai 90. KGB ini badan intelijennya Rusia, mungkin kalau di Indonesia itu BIN ya, Badan Intelijen Negara. Nah, Putin ini waktu awal berkarir di KGB ini usianya itu 23 tahun. Jadi ini salah satu prestasi yang luar biasa ya, karena di usia yang sangat muda itu udah bisa masuk ke Badan Intelijen Negara. Terus Presiden Putin ini mundur dari KGB pada tahun 1991. Nah, setelah itu Presiden Putin masuk ke dunia politik. Kalau Presiden Zelensky ini umurnya ini 44 tahun. Jadi buat ukuran presiden ini cukup muda ya. Dia ini lahir di kota Kryvyi Rih, Ukraina pada tanggal 25 Januari tahun 78. Kalau Presiden Zelensky ini mengawali karir awalnya itu beliau ini sebagai seorang aktor atau seniman di industri film. Salah satu film yang dibintangi oleh Presiden Zelensky ini judulnya itu Servant of People. Я понимаю, что многие боятся этих реформ как огня. Но уж простите, господа, придется забыть про Мальдивы и Доны Периньоны. Общество поменялось. И оно больше не будет ждать и прощать. Nah, inilah salah satu film yang akhirnya bisa mengangkat Presiden Zelensky di masyarakat Ukraine pada saat itu. Awalnya beliau ini aktif di teater dari sejak mahasiswa. Kemudian pernah jadi komedian dari tahun 97 sampai tahun 2003. Terus Zelensky juga pernah jadi produser umum di Inter TV. Jadi memang secara garis besar Zelensky ini backgroundnya ini dia adalah aktor dan komedian film. Sekarang coba kita kupas dari segi perjalanan politik ya. Великой Победы! Ура! Nah, Presiden Putin ini awal karir politiknya itu sebagai wali kota Petersburg pada tahun 1994. Nah, baru setelah itu beliau menjabat sebagai pejabat administrasi kepresidenan. Nah, di dunia intelijen ini juga Presiden Putin ini pernah ngejabat sebagai Kepala Federasi Security Bureau. Kemudian barulah pada tahun 99 Presiden Putin pertama kalinya ngejabat sebagai Perdana Menteri. Kemudian pada tahun 2000 sampai sekarang beliau ngejabat sebagai Presiden Rusia. Nah, kalau Presiden Zelensky karir awalnya ini dihabisin sebagai seorang aktor. Beliau ini pernah ngebintangi film Servant of People. Я понимаю, что многие боятся этих реформ как огня. Nah, salah satu film yang akhirnya ngangkat citra beliau di masyarakat Ukraine. Terus pada tahun 2018, Presiden Zelensky ini membuat Partai Pelayan Rakyat. Itu merupakan sepak terjang pertama dari Presiden Zelensky di dunia politik. Barulah pada tahun 2019 Presiden Zelensky ini terpilih sebagai Presiden Ukraina, menggantikan presiden sebelumnya yang tumbang karena demonstrasi besar-besaran. Nah, background atau karir politik tadi baik dari Presiden Putin maupun Zelensky itu tentu menentukan kebijakan atau arah politik dari masing-masing negara, termasuk dalam kasus perang yang saat ini masih ramai diberitain ya. Kenapa Presiden Putin ngambil kebijakan operasi militer? Tentu ini kalau kita analisa tidak terlepas dari background Putin sebagai orang intelijen. Prinsip intelijen itu kan pada dasarnya melakukan pencegahan ya. Nah, sebelum Ukraine ini benar-benar masuk menjadi anggota NATO, Presiden Putin memberikan pelajaran lebih dulu biar Ukraina ini gak jadi masuk NATO. Karena dengan masuknya Ukraine ke anggota NATO ini merupakan ancaman keamanan bagi Rusia.
Jadi sederhananya itu gini, Presiden Putin ini ngambil kebijakan pencegahan buat ngelindungi negaranya. Nah, itulah prinsip dari dunia intelijen. Kalau dari sisi Presiden Zelensky ini kita patut mempertanyakan dengan adanya rencana gabung NATO, apakah Zelensky ini udah mikirin matang-matang, udah menganalisa matang-matang kira-kira kemungkinan apa yang akan terjadi kalau misalnya Ukraina ini masuk ke anggota NATO. Apakah reaksi dari pihak Rusia ini akan mengerahkan militer besar-besaran? Nah, inilah mungkin yang sebelumnya tidak terfikirkan oleh Presiden Zelensky. Sampai akhirnya rencana gabung NATO ini menjadi gerah Presiden Putin. Nah, itulah dia profil singkat dan sejarah perjalanan karir Presiden Putin dan juga Presiden Zelensky. Perjalanan mereka ini tentu menentukan arah politik dari masing-masing negara. Kalau kalian punya pandangan lain, punya analisa, punya opini tentang perang Rusia versus Ukraina ini, silakan share di kolom komentar.